Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Untuk mengawalinya, mari kita bersama-sama bersekutu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu kekal atas kami. Terima kasih Engkau selalu tutup bungkus roh jiwa tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Engkau selalu usir roh kegelapan di sekitar kami, sehingga sampai saat ini kami selalu dapat bersyukur atas berkat kasih, berkat perlindungan-Mu atas kami semua di sepanjang hidup kami. Tuhan yang Maha Kasih, ajar kami untuk dapat merenungkan firman-Mu sebagai dasar dalam setiap aktivitas kami. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan saudari serta anak-anakku yang terkasih, pada saat ini kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan dengan tema cinta firman. Adapun bacaan Alkitab pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Sekar, salah satu anak kita dari sekolah minggu GKJ Condong Catur. Mari silahkan Sekar. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 40 ayat 5-9 yang demikian. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlah untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelih dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentangku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Sekar cantik. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema kita yaitu cinta firman. Cinta firman, dengan kata lain, mencintai firman Tuhan. Apakah dengan membaca firman Tuhan serta merenungkannya sudah sama dengan mencintai Tuhan? Pada Mazmur 40 ayat 9 tadi yang kita sudah sempat dengarkan, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ketika dua orang muda-mudi jatuh cinta, kita akan melihat hal aneh untuk mengungkapkan kasih sayang terhadap pasangannya. Foto sang kekasih yang ada di handphonenya ditaruh di dadanya sedekat mungkin. Sepertinya sebuah kepuasan batin, ya. Seakan-akan sang kekasih ada di dalam hatinya.
Apakah demikian juga cara kita untuk mendekatkan firman Tuhan? Alangkah baiknya jika kita juga memiliki cara mendekatkan firman Tuhan, antara lain dengan selalu mendekatkan firman Tuhan di dalam hati kita. Ada 3 hal yang sejenak kita akan diskusikan bersama. Yang pertama, nantikan dan jangan lewatkan. Yang kedua, berharap pada perubahan. Sedangkan yang ketiga, cinta firman menghasilkan sukacita. Bapak, Ibu, saudari-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, nantikan dan jangan lewatkan. Menantikan identik dengan menunggu sampai yang ditunggu datang. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Inisiatif ini harus dimulai dari hati kita. Sangat menanti-nantikan berarti memang betul ada kerinduan yang mendalam. Bagaimana rasanya jika sang kekasih tidak kelihatan berhari-hari? Mungkin hati kita menjadi galau. Nah, apakah demikian juga kalau kita merindu-rindukan akan firman Tuhan? Bapak, Ibu, saudara dan saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bila tidak ada kerinduan untuk bertemu, berarti hati kita sudah dingin. Berarti hati kita sudah beku. Tidak ada kerinduan membaca firman, berarti hati kita tertutup oleh banyak hal. Itu yang pertama. Yang kedua, berharap pada perubahan. Apakah dengan membaca firman akan sama dengan tidak membaca firman? Kalau memang ya sama, berarti memang selamanya kita tidak akan ada perubahan. Walaupun kita menyebut diri kita sebagai Kristen. Pemazmur mengalami diangkat dari lubang kebinasaan, lalu dipindahkan ke atas bukit batu. Orang yang rajin membaca firman akan mengalami perubahan hidup. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, cinta firman menghasilkan sukacita. Apakah benar cinta firman menghasilkan sukacita? Pemazmur merasakan adanya suatu nyanyian baru di dalam hatinya. Lihatlah orang yang sedang dilanda asmara. Wajahnya selalu sukacita karena dalam bayangan hidupnya sang kekasih selalu ada di dalam hatinya. Demikian juga jika kita dilanda asmara, dalam hal ini adalah asmara kita pada Tuhan, maka wajah kita pun juga akan senantiasa berseri-seri. Kalau firman Tuhan ada dalam hati kita, maka sukacita Tuhan akan nampak dari wajah kita. Mari, Bapak, Ibu, saudara dan saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuktikan kalau firman Tuhan ada dalam hati kita, maka sukacita akan nampak dari wajah kita. Cinta firman Tuhan jangan hanya di bibir, buktikan sampai masuk ke dalam hati. Amin. Mari kita bersama-sama kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Engkau telah menjaga kami. Terima kasih Engkau telah mengajar kami untuk mencintai-Mu melalui firman yang Engkau berikan. Ajar kami untuk lebih mengerti atas firman
dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, cinta firman jangan hanya di bibir, tetapi sampai ke hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.